Halo teman-teman, di video kali ini saya mau share tutorial cara menggunakan Research Rabbit. Research Rabbit yaitu tools gratis yang bisa membantu kita mencari jurnal penelitian dengan lebih cepat loh. Jadi buat teman-teman yang lagi bikin artikel atau makalah, proposal atau skripsi, tools ini bisa banget bantu cari referensi tanpa harus di-scroll jurnalnya satu persatu. Oke, pertama-tama teman-teman perlu cari di Google ataupun Chrome kalian Research Rabbit, lalu masuk ke websitenya. Jika teman-teman belum punya akun, teman-teman perlu daftar terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah punya akun, teman-teman langsung saja login. Karena saya sudah punya akun, saya langsung login. Kalau sudah masuk, teman-teman akan lihat dashboard utama dari Research Rabbit. Oke teman-teman, langsung saja kita ke menu library. Library ini bisa jadi tempat penyimpanan semua jurnal yang sudah teman-teman cari atau teman-teman kumpulkan. Kita perlu create collection, kita masukkan namanya. Saya akan tulis manajemen kurikulum create. Nah, di sini teman-teman akan melihat tampilan search, BibTeX juga Zotero. Di awal ada fitur search. Search ini tuh untuk mencari artikel, bisa dicari dengan kata kuncinya, judulnya ataupun nama penulisnya. Nanti di sini akan menampilkan berbagai artikel yang relevan dengan topik yang kita cari. Kalau BibTeX ini tuh untuk mengambil format citasi secara otomatis. Jadi data penulis, tahun, dan judul artikelnya sudah tersusun. Biasanya itu dipakai kalau menggunakan LaTeX atau ingin menyalin referensi tanpa mengetik secara manual. Kalau Zotero ini digunakan langsung menyimpan jurnal ke aplikasi. Jadi saat menulis artikel atau menulis skripsi, nantinya daftar pustakanya itu bisa muncul otomatis tanpa di-input ulang. Oke, kita langsung cari aja artikel yang mau kita cari. Saya mau cari manajemen kurikulum di Indonesia. Oke, kita search aja. Di sini akan loading. Ditunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa artikel yang akan kita cari. Di sini ada sekitar 334. Wah, banyak sekali ya artikelnya. Oke, kita mencari saja yang menurut teman-teman sesuai dengan pembahasan yang akan teman-teman cari ya. Saya akan masukkan artikel ini. Nah, untuk memasukkannya kita perlu save dulu ke collection yang sudah kita buat. Kita perlu mencari lagi artikel yang akan kita gunakan gitu. Tunggu sebentar ya, teman-teman, ini sedang loading. Kita cari aja, ini kan banyak ya teman-teman ya. Kalian bisa sesuaikan aja gitu. Saya memasukkan ini, masukkan juga ke collection yang sudah kita buat. Saya mau cari satu lagi nih teman-teman. Kita pilih ini deh, save to manajemen kurikulum. Oke. Di sini ada juga kita bisa setting nih teman-teman. Teman-teman mau cari apa judulnya, terus publication date-nya, dari rentang tahun berapa, terus quartals-nya, terus jurnalnya, open access-nya. Tapi ini harus upgrade atau harus pro ya teman-teman, karena di sini kita tulisnya gratis, nggak apa-apa. Kita langsung aja. Nah, teman-teman kalau mau lihat ini collection yang udah kita buat, ini di sini ya ada beberapa artikel, ada 3. Kita klik aja. Di sini ada bacaan similar, ada bacaan referensi, ada bacaan cited by. Apa sih maksudnya? Pertama-tama similar. Similar ini tuh digunakan untuk menentukan artikel penelitian lain yang topiknya mirip dengan artikel yang udah kita cari. Jadi di Research Rabbit ini akan otomatis cari jurnal yang punya tema penelitian yang sama, konsepnya serupa, atau sering muncul dalam bidang-bidang teori yang sama gitu. Jadi tujuannya kita nggak perlu mencari referensi dari nol lagi. Gimana sih tampilannya? Kita lihat seperti ini ya teman-teman. Nah, di layar tuh terlihat ya banyak banget sih lingkaran-lingkarannya. Di sini tuh setiap lingkaran itu ada satu artikel jurnal ya teman-teman. Nah, di lingkaran tengah ini yang ditandai itu artikel utama yang kita pilih gitu. Nah, di lingkaran sekitarnya itu artinya artikel yang mirip atau similar papers gitu ya. Jadi semakin dekat posisinya berarti semakin relevan topiknya. Jadi kita tinggal klik aja nih lingkaran untuk menemukan referensi baru tanpa harus mencari ulang gitu ya teman-teman. Nah, kalau semakin jauh seperti ini, tandanya kemiripannya lebih rendah, tapi masih tetap relevan kok. Oke, yang kedua ini tadi ada referensi. Referensi itu tuh digunain untuk melihat daftar jurnal atau sumber yang dikutip oleh artikel utama. Artinya artikel yang kita buka itu mengambil teori atau penelitian dari artikel lain. Kita lihat aja di sini. Nah, di sini tuh ada lingkaran merah. Artinya artikel utama kita, misalnya Mahrus 2021 gitu ya. Kalau lingkaran lain itu jurnal yang menjadi referensi artikel dari sini gitu. Kalau garis-garisnya itu hubungan artikel utama yang mengutip artikel itu gitu.
Jadi misalnya artikel Mahrus tahun 2021 menggunakan penelitian-penelitian itu sebagai dasar teorinya gitu ya teman-teman. Nah, fitur ini tuh sangat membantu untuk mencari landasan teori gitu tanpa harus membuka daftar pustaka secara manual. Yang ketiga, di sini ada cited by. Nah, cited by ini kebalikannya. Cited by ini digunakan untuk melihat artikel penelitian yang mengutip jurnal yang kita pilih gitu. Kalau referensi kan jurnal yang dikutip oleh artikel kita. Nah, maka cited by ini jurnal yang mengutip artikel kita gitu. Jadi arahnya kebalik. Oke, di gambar lihat ya ini teman-teman. Ada lingkaran merah. Di sini artinya artikel utama kita. Kalau lingkaran di bawahnya itu artinya penelitian lain yang mengutip artikel. Kalau garis-garis ini tuh hubungan citasinya. Jadi si artikel baru ini memakai penelitian tersebut. Jadi posisinya semakin ke kanan itu penelitian ini tuh penelitian terbaru. Kalau banyak garisnya itu artikel yang sering dijadikan rujukannya. Nah, fitur cited by ini sangat membantu untuk menemukan jurnal terbaru yang masih relevan dengan topik penelitian kita. Kita juga bisa loh teman-teman save PDF-nya gitu. Oke, sekian tutorial lengkap penggunaan Research Rabbit. Semoga membantu teman-teman mencari referensi penelitian jadi lebih mudah dan gak bingung lagi ya tentunya. Terima kasih. Bye-bye.